siang Pak Fahmi. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Iya. Baik Pak Fahmi, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi Ya. terdahulu kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian kemarin Pak Fahmi sudah melaksanakan pembelajaran, Ya. di mana saya berperan sebagai observer atau yang mengobservasi pembelajaran dari Pak Fahmi. Ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan agenda yaitu kegiatan pasca observasi. Bagaimana perasaan Pak Fahmi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Oh ya, alhamdulillah kemarin banyak yang terlewat walaupun seperti itu, tapi alhamdulillah pembelajarannya tujuannya tercapai. Berjalan dengan lancar ya? Jalan dengan lancar. Ya, baik-baik. Kira-kira apa yang Pak Fahmi harapkan dari obrolan kita ini nanti? Mungkin saya berharap agar mungkin bisa lebih menemukan koreksi-koreksi pada diri saya, terutama dalam pembelajaran kemarin yang sudah dipraktekkan dalam kelas 6 ya, terutama tentang pembelajaran keutamaan hadis. Ya seperti itu, untuk menggali kekurangan-kekurangan dan kelebihan pada pembelajaran kemarin. Gitu ya, seperti itu ya. Untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Fahmi, kira-kira pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan rencana yang Pak Fahmi buat? Ya, alhamdulillah kemarin sudah sesuai dengan rencana, tapi ada beberapa yang mungkin saya terlewat ya, karena kebetulan saya melihat waktunya juga sangat mepet untuk persiapan, ternyata masih kurang banyak waktu ya. Kalau diterapkan semuanya, kemarin sudah saya modifikasi. Pembelajaran yang kemarin saya sampaikan itu berbasis kuisis, saya modifikasi dan kolaborasikan dengan Wordwall. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama, Ya. belum dengan kendala-kendala lain. Ya, apakah tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan kemarin menurut Pak Fahmi? Ya, kalau menurut saya kemarin sudah tersampaikan, walaupun ketika evaluasi itu anak belum bisa menyampaikan secara langsung, masih ada kayak malu-malu sedikit gitu kan. Iya, gitu ya, seperti itu ya. Menurut Pak Fahmi nih, dari kacamata Pak Fahmi, ada nggak kira-kira langkah-langkah pembelajaran yang kemarin itu terlewat atau sintaksnya itu tidak terpenuhi? Ada nggak kira-kira? Ya, saya melihat sendiri setelah saya mencoba untuk mengkoreksi diri saya sendiri kemarin pembelajaran itu, ada beberapa hal yang terlewat, terutama berkaitan dengan apersepsi. Dari awal itu apersepsinya saya mungkin kelupaan karena waktunya sendiri saya melihat waktu, jadi saya lupa untuk menggunakan apersepsi yang bagus. Kemudian yang kedua, sepertinya saya melihat sendiri, mungkin dari pemahaman saya sendiri yang belum paham tentang pembelajaran KSE, saya masih belajar-belajar, dan kemarin disampaikan, saya melihat sendiri, oh ternyata pembelajaran saya belum berbasis, ada yang belum mengandung KSE gitu ya. Iya, iya. Memang benar menurut pengamatan saya juga kemarin di kegiatan apersepsi itu masih belum dilaksanakan ya. Yeah. Jadi Pak Fahmi langsung membuka, kemudian langsung gas Langsung pada gas. materi ya. Itu kemudian untuk KSE memang belum maksimal terlihat. Paling titik poinnya kan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, dan paling tidak kan untuk istilahnya membangkitkan lah, menyiapkan kondisi anak itu dalam keadaan mindfulness, jadi dalam kondisi siap untuk belajar seperti itu. Kemarin sih sudah terlihat di kegiatan ice breaking, itu juga cukup bagus, cuman untuk lebih baiknya untuk ke depan bisa ditambahkan mungkin di rencana pelaksanaan pembelajaran atau di sekarang kan modul ajar ya untuk di Keluarga Merdeka itu. Baik, kira-kira kenapa kok bisa Pak Fahmi itu terlewat sintaksnya di kegiatan pendahuluan itu? Faktornya apa itu? Ya, karena faktornya kemungkinan adalah saya lebih terfokus pada konten yang akan saya sampaikan atau materi yang akan saya sampaikan, sehingga hal-hal yang tidak di luar konten itu ya, istilahnya itu, saya jadi lebih terlewatkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kemarin lebih ke istilahnya lebih ke mungkin kelupa ya gitu ya, seperti ya. Lupa.
karena fokus ke hal lain seperti itu Iya, ya. fokusnya ke Baik Pak Fahmi. materinya. Untuk yang poin KSE, bagaimana kok bisa kemarin tidak dimaksimalkan untuk KSE? Ya, kebetulan saya sendiri baru mengenal tentang KSE, belum mengenal lebih dalam. Jadi mungkin kedepannya saya berharap untuk bisa mempelajari tentang KSE tersebut baik dari kolaborasi guru-guru yang lain di sekolah ini maupun dari media-media digital. Sekarang kan sudah banyak yang seperti webinar-webinar online atau kan seminar atau dan lain-lain. Itu mungkin saya berharap mendapatkan ilmu baru tentang KSE, mungkin seperti itu. Oh iya. Dari skala ya, misalkan ada skala 1 sampai 10, kira-kira dari Pak Fahmi sendiri, pembelajarannya yang kemarin sudah dilaksanakan Pak Fahmi pada kelas 6 itu, kalau di skala 1 sampai 10 itu kira-kira di posisi berapa Pak Fahmi? Kalau Pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Fahmi, menurut Pak Fahmi sendiri? Ya, kalau menurut saya sendiri ya dari 1 sampai 10 itu mungkin masih 7 sampai 8 lah. Karena kalau saya menilai sendiri kesiapan secara pribadi itu sudah matang. Tapi ketika dieksekusinya di kelasnya banyak yang lupa itu ya. Oh, iya, Jadi gitu ya. seperti persepsi lupa itu yang KSE juga lupa. Tapi alhamdulillah tujuannya yang utama itu sudah tercapai. Jadi menurut Pak Fahmi kira-kira yang pembelajaran seperti apa yang Pak Fahmi harapkan itu pembelajaran yang seperti apa? Kalau saya lebih suka pembelajaran yang anak itu tidak hanya sekedar memahami teori ya. Jadi seringnya kita kan, terutama guru-guru saya dulu itu kan seringnya mengajarkan sesuatu itu berbasis teori. Kalau berbasis teori itu seringnya anak itu lebih ke ngantuk ya, kurang bersemangat, kurang berminat belajar. Jadi tidak ada bayangan secara visual maupun auditori. Jadi kalau saya itu lebih sukanya untuk mengadakan pembelajaran yang berbasis visual auditori. Jadi anak itu di samping awalnya itu membaca teorinya, kemudian mengenal misalnya ini adalah hadisnya bentuknya seperti ini, atau kalau misalnya itu ibaratkan benda, misalnya di bukunya itu ada tulisan gajah ya, kemudian kita tampilkan gambar gajah, kemudian kita tampilkan visual auditori seperti video tentang gajah seperti itu. Jadi anak itu tidak hanya memahami teori tapi juga bisa membayangkan prakteknya seperti ini, seperti itu. Iya, baik, seperti itu ya. Tadi di awal Pak Fahmi menyampaikan bahwa ada kekurangan lah dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentu yang kedua ada kelebihan. Kira-kira apa sih kelebihan pembelajaran yang kemarin dari pandangan Pak Fahmi sendiri? Ya, kalau menurut saya sendiri itu lebih ke ada proses diferensiasi proses ya dari kemarin itu. Mungkin itu kelebihannya salah satunya, kemudian ada lagi tercapainya tujuan pembelajaran, kemudian minat belajar anak itu lebih kelihatan. Jadi ketika saya ajak untuk bermain word wall itu langsung antusiasnya itu sangat tinggi. Kemudian ada ice breaking juga antusias, kemudian yang terakhir evaluasinya juga mereka tidak merasa bosan. Biasanya kan evaluasi itu seringnya pakai ini adalah titik-titik gitu kan, biasanya soal yang reguler itu kan itu menurut saya sendiri ya, kalau diterapkan di generasi yang sekarang, di generasi alpha itu kurang diminati, karena alpha itu sudah native, pakainya itu native apa ya istilah teknologi ya, native teknologi ya, itu di istilahnya gen alpha itu. Jadi mereka lebih suka berbasis teknologi. Kemudian saya bawa Chromebook ke dalam pembelajaran itu kan mereka langsung sangat suka sekali evaluasinya pakai Chromebook itu, apalagi ditambahin dengan reward itu kan antusias. Sepakat, saya pribadi berdasarkan pengamatan saya kemarin untuk pembelajaran Pak Fahmi sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, khususnya saya tekankan mungkin ke konten ya, kontennya ada yang menggunakan bahan bacaan, kemudian menggunakan Chromebook, pakai gadget, kemudian menggunakan YouTube kemarin ya, kemudian ada video pembelajaran juga, itu sudah termasuk kegiatan yang berdiferensiasi. Itu yang pertama.
Kemudian Pak Fahmi juga sudah menerapkan belajar yang berbasis IT. Saya apresiasi betul kemarin, dan itu juga saya harapkan juga kepada rekan-rekan semua itu bisa melaksanakan juga itu Pak Fahmi, sangat-sangat bagus. Kemudian kemarin juga ada kegiatan reward ya, kelompok-kelompok yang punya potensi atau punya istilahnya prestasi yang menonjol dari kelompok lain itu juga diberi, itu juga sudah muncul itu seperti itu. Baik, kira-kira tadi kan sudah disampaikan juga di awal kekurangan. Kemudian langkah atau rencana apa yang akan Pak Fahmi laksanakan atau lakukan kaitannya dengan kekurangan-kekurangan yang tadi Pak Fahmi sampaikan? Ya, yang pertama mengenai mungkin saya sendiri, saya secara pribadi mungkin untuk ilmu-ilmu tentang pedagoginya masih sangat kurang. Jadi kemungkinan nanti kedepannya saya ingin mengikuti semacam webinar atau seminar atau diklat, atau baik itu offline maupun online. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mungkin tadi yang sudah disampaikan mengenai KSE, saya kurang begitu memahami tentang KSE, jadi kemungkinan kedepannya saya akan mencari bahan-bahan bacaan terkait KSE ini untuk bisa saya terapkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa lebih berpihak pada murid, seperti itu. Untuk kemudian mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk mencatat dengan catatan kecil, sehingga saya ketika sudah masuk ke dalam kelas, saya bisa melihat sedikit catatan kecil sebelum saya istilahnya persiapan ya. Istilahnya persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran. Catatan kecil itu mungkin akan lebih berguna ketika mungkin saya lupa dengan apa yang sudah saya catatkan di modul ajar. Kemudian seperti tadi persepsinya masih lupa itu kan, jadi saya lebih bisa melengkapi tentang seperti itu. Iya, baik. Berarti tadi disampaikan Pak Fahmi berarti menggunakan apa istilahnya kayak checklist ya, bisa dikatakan checklist betul ya, agar sintak-sintaknya itu tidak terlewat. Kemudian tadi juga akan segera mendalami tentang KSE. Kalau KSE memang kalau sekarang kan integrasinya kan pembelajaran memang harus istilahnya bukan harus ya, memang diarahkan ke sana ke KSE supaya kesiapan anak itu dalam belajar itu maksimal seperti itu Pak Fahmi. Jadi banyak sekali memang di YouTube, kemudian di PMM juga sangat banyak itu tentang istilahnya kalau misalnya Pak Fahmi pengen mengetahui tentang KSE itu. Kemudian kira-kira ada nggak Pak Fahmi pihak-pihak yang bisa membantu ketercapaian apa yang Pak Fahmi rencanakan? Kemungkinan pihak-pihak yang bisa membantu itu seperti rekan-rekan guru, mungkin kita bisa sharing-sharing ilmu tentang hal-hal yang belum saya pahami tentang tadi seperti KSE tadi, persepsi, mungkin modul-modul pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang mungkin lebih bervariasi. Mungkin saya bisa belajar dari mereka-mereka yang sudah lebih senior dari saya. Bisa juga lewat media-media online seperti itu. Ya, baik. Kemudian nih Pak Fahmi, komitmen seperti apa yang Pak Fahmi akan lakukan supaya rencana yang Pak Fahmi sudah buat tadi, yang sudah disampaikan tadi itu bisa terlaksana? Untuk komitmennya adalah saya akan membuat rencana pembelajaran yang mungkin lebih istilahnya lebih siap untuk diterapkan dalam pembelajaran kepada siswa, yang berpihak pada murid tentunya. Kemudian kedepannya juga saya akan memperbaiki cara pembelajaran saya agar lebih variatif, juga lebih lebih bagus lah daripada sebelumnya gitu ya. Baik, kira-kira kapan nih Pak Fahmi mau mulai merealisasikan rencana itu? Ya secepatnya ya. Ya secepatnya. Oke. Karena tadi kan sudah dievaluasi, oh ternyata saya kurangnya di sini, kelebihannya di sini, sehingga saya kedepannya bisa langsung memperbaiki apa yang belum saya sampaikan. Ya, baik, seperti tadi. Berarti langkah
langkahnya sudah jelas, berarti Pak Fahmi akan segera melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan tentang rencana itu, mulai dari membuat checklist atau kepekan lah ya, catatan kecil, kemudian tadi akan melaksanakan kegiatan mengikuti seminar, webinar, dan lain-lain ya, seperti itu. Bagaimana Pak Fahmi setelah kita berbincang-bincang ini, perasaannya sekarang? Ya, alhamdulillah saya bisa menemukan kelemahan dan kelebihan diri sendiri ya. Tentunya menemukan solusi juga ya. Tentunya menemukan solusi juga ya, mengenai pembelajaran itu ya. Baik Pak Fahmi, mungkin itu kegiatan observasi kali ini. Pasca observasi, kegiatan pembelajaran, kalau boleh saya menambahkan sedikit tentang pembelajaran yang sudah terlaksana, memang sudah bagus, sudah istilahnya sudah mengarah ke kebutuhan anak dan keaktifan anak juga sudah bagus. Tinggal tadi yang Pak Fahmi sampaikan, kekurangan-kekurangan dan rencana yang akan Pak Fahmi laksanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran yang Pak Fahmi lakukan bisa lebih baik lagi, dan tentunya lebih bisa memaksimalkan potensi dan anak dan memenuhi kebutuhan dari anak. Mungkin itu Pak Fahmi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu juga waktunya. Ya, tidak apa-apa. Ya, selamat siang Pak Fahmi. Ya, selamat siang.